Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu halad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para peserta yang saya hormati, Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali, melanjutkan program kita. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa program kita pada hari ini? Sama gambar kayaknya Pak. Ceramah Oh, dengan gambar. menggunakan gambar. Gambar. Saya konfirmasi aja supaya nggak lupa. Jadi saya menayangkan gambar, nanti dari gambar ini eh, Bapak berpikir tentang apa yang mau diceramahkan, lalu saya menunjuk salah seorang peserta untuk tampil. Iya betul. Baik, gambar pertama kita tampilkan gambar ini. Olahraga Ustaz ya. Kelihatan nggak? Push apa Ustaz? Hah? Berharap Push bisa up. kelihatan. Olahraga. Oh ya. Terlihat gambarnya? Ya Iya, Pak Ustaz. Ya, Gambar. gambar orang di push up Oh ya. dengan badannya yang tegap. Kekar. Nah, kira-kira mau ceramah soal apa dari gambar ini? Tubuh yang sehat. Saya persilahkan Pak Pak Hadi dulu deh. baik. Waktunya 7 menit. Iya, berarti kita bisa apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang
Bapak Ustadz Ahmad Yani selaku mentor pada latihan dakwah online ini, yang saya hormati rekan-rekan semua peserta kursus dakwah online, dan yang saya hormati jamaah sekalian. Marilah pertama-tama mereka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan di sini gambarnya adalah seorang laki-laki yang sedang berolahraga dengan push up, kemudian dengan badannya yang tegap, terlihat dari tangannya yang tegap dan sorot matanya yang tajam. Agama kita pun memerintahkan kepada kita semua bahwa mukmin yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kenapa demikian? Karena memang orang yang sehat itu bisa berbuat bisa berbuat untuk lebih kebaikan dibanding yang yang lemah. Tapi bukan berarti yang lemah pun kita apa kita sepelekan, tidak ya. Tapi Islam menganjurkan pada umatnya untuk sehat, untuk kaya, untuk yang mempunyai kemampuan, mempunyai pikiran yang jernih, pemikiran yang lebih, ilmu yang tinggi. Karena dengan demikian kita bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara kita yang lain. Jadi pada saat mungkin saya akan ada cerita sedikit. Pada saat kita tahu pada Rasulullah SAW pada awal-awal dakwahnya banyak banyak gangguan dari kaum musyrikin, banyak yang mengganggu kaum musyrikin. Nah, disitulah sahabat Umar bin Khattab yang badannya tinggi tegap dan jagoan, dan dia menantang siapapun yang akan berani melawan dia. Terbukti ketika pada waktu hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, awal-awalnya Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat untuk hijrah secara berkelompok gitu ya, secara diam-diam dari Makkah ke Madinah. Tetapi beda dengan Umar. Umar ini karena dia badannya tegap, jawara, jadi dia pergi hijrah ke Madinah dengan menantang siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, istri-istrinya menjadi janda, silakan hadapi saya. Dengan begitu lantangnya Umar mengatakan seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, Islam kembali lagi, Islam sangat menganjurkan untuk kita tetap eh, badan kita tetap sehat, karena dengan badan kita sehat kita bisa sholat dengan kuat, sholat kita dengan khusyuk gitu ya. Kita bisa dengan sholat dengan sesuai apa yang menjadi tuntutan agama kita, jadi tuntutan dari agama. Jadi kalau sholat adalah dengan bisa berdiri, dengan bacaan yang
lebih lama dengan mengeresapi itu lebih baik daripada yang apa yang sakit. Ada kalau kita sholat sakit mungkin ada yang dengan duduk itu seperti itu. Jadi memang tidak mengulangi uzur, hanya saja uzur aja, tapi kembali lagi bahwa kesehatan itu sangat penting. Di samping kita juga dianjurkan juga mempunyai kelebihan, kekayaan gitu. Jadi kekayaan dalam Islam itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah sombong. Jadi meskipun kita banyak badan kita sehat, tegap, harta kita banyak, kita tetap zuhud, kita tetap rendah hati. Jadi jangan mentang-mentang bahwa badan kita tegap, kelihatan otot-ototnya karena mungkin tiap hari fitness itu seperti pamer-pamer gitu ya, pamer badan kita gitu. Nah itu pamer dengan harapan orang memuji kehebatan kita gitu. Nah itu tentunya Islam eh, tidak menghendaki hal seperti itu. Jadi yang Islam inginkan adalah badan kita sehat, kaya, tapi kita tetap tawaduk, tetap zuhud terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira itu dulu, Pak Ustadz dan hadirin sekalian, kiranya cukup itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada komentar? Bagaimana ceramahnya? Bagus. Mengenai Ustaz, Bagus. Jadi, dari gambar kita spontan dari apa yang kita lihat, apa yang kita Baik. Sekarang, Izin komentar, Ustaz. ya silakan. Saya nyimak sih, cuman apa namanya? Saya rasa sih bagus ya ceramahnya, dan tadi waktunya pas nggak Ustaz atau kurang? Rasanya kok kayak cepet sekali ya 7 menit. Saya cuman nggak ngeliat jam ya. iya. Kan waktunya pas, mungkin 7 menit itu rasa sebentar Pas sekali. tadi. Kalau rasanya materinya masih kurang sih kalau menurut saya, tapi karena terbatasnya waktu tidak bisa disalahkan narasumbernya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Baik. Ceramahnya sudah relatif baik dalam arti antara gambar dengan pesan itu sudah nyambung. Tentu saja masih harus dipertajam lagi supaya lebih luas cakupannya dari apa yang kita sampaikan. Baik, Ya, baik, Pak Ustaz. sekarang kita pilih gambar yang lain, yaitu gambar Apa Ustaz? kurang besar gambarnya ya.
Iya, Iya, belum dipilih mana? ya, belum. Gambar kecil-kecil Pak Ustadz. Belum diklik. Belum diklik, belum harus diklik. Nah, kelihatan? Belum. Masih gambar kecil-kecil Pak Ustadz. Nah, ya sudah. Udah. Sudah. Ya, Makanan. Ya, kelihatan. ini gambarnya. Makanan. Makan-makan, jamuan makan-makan. Prasmanan. Apa itu? Saya minta Pak Hadi yang menunjuk. Baik, nah, yang selanjutnya saya gantian tunjuk ke Pak Iskandar. Pak Silakan Pak Iskandar. Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Ahmad Yani dan 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 teman-teman yang lainnya dan para jemaah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita semua yang patutnya kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabat dan kepada pengikut-pengikutnya. Semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin. Allahumma amin. Yang mana gambar yang saya lihat itu jamuan makan, berarti saya akan mengambil tema yaitu makanan yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita makan tidak hanya makanan yang sehat tetapi juga makanan baik dan halal yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan mari kita syukuri atas nikmat Allah. Allah telah menurunkan berbagai macam makanan yang baik dan halal untuk manusia. Untuk itu manusia harus mencari hal tersebut, dan rezeki itu tentu adalah hal yang patut untuk kita syukuri oleh manusia itu. Oleh karena itu, memilih makanan adalah salah satu bentuk ketakwaan dan ketaatan manusia pada aturan Allah. Hal juga yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran
ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terkadang manusia seringkali melalaikan pilihannya dalam memilih makanan yang halal atau tidak berhati-hati dalam memilih makanan. Makanan yang halal dan haram tentu saja Allah berikan perintah agar manusia selamat mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Makanan haram tentu saja berdampak kepada kesehatan jiwa dan raga manusia. Tentu kita punya profesi masing-masing hidup kita di dunia. Profesi apapun itu, maka carilah rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Baik itu dimanapun kita berada, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu di dalam mencari rezeki yang halal. Kemudian di dalam Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dipukul atau yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu, dan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada kriteria untuk memperoleh cara yang tidak halal. Yang pertama dengan cara mencuri, yang kedua hasil judi dan hasil riba. Akibat dari makanan-makanan yang haram akan mempengaruhi tubuh kita, yaitu yang pertama, tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat makanan-makanan yang haram, dimasukkan ke dalam neraka karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Kemudian hidupnya tidak tentram. Mari kita makan makanan yang halal untuk diri dan keluarga kita. Sekali-kali lagi yang kita sampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan dari kami pribadi pada kita semua, kami minta maaf.
Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan yang mau memberikan komentar, Ya, masukan. saya komentar. Ya, ya saya komentar dulu untuk Pak Iskandar. Jadi Ya. apa mungkin materinya sudah menurut saya sudah nyambung. Hanya saja jedahnya terlalu lama ya antara Oh ya. satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu apa terlalu lama gitu. Jadi kalau kita nunggunya gitu, kalau bisa mungkin Ngomongnya agak di lambat begitu apa maksudnya. percepat. Iya, terlalu lambat itunya, ya jedahnya itu kita jadi kan selesai kita Jedanya, nungguin gitu apa. Wah, time-nya, iya, time. Baik, iya, ngomongnya harus lebih cepat tapi oke, jangan kecepatan. Ya. iya. Apalagi, Terus Pak, terus. Tapi saya kalau komentar ya, alhamdulillah bagus. Ya apa cuplikan-cuplikan hadis-hadisnya mengena, terus ayat yang tiba-tiba berarti banyak kebenarannya di Iskandar. Oh Alhamdulillah ya, bisa lah. ya, ya, ya. kalau Makasih kita Pak. bicara itu harus runtun. Seperti kita mau pergi, itu kan dari keluar rumah, kemana, ke kanan apa ke kiri, terus ke jalan raya, dari jalan raya mau ke arah mana, terus begitu. Jadi runtun. Nah, sekarang kalau kita bicara yang runtun, kalau contohnya tadi soal makanan ini, misalnya kita mengatakan, jamaah sekalian yang saya hormati, setiap manusia punya kebutuhan, yaitu makan dan minum. Karenanya, makan dan minum bukan cuma boleh, tapi malah disuruh oleh Allah. Makanya fi'ilnya namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Kulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Nah, sekarang makan tidak sembarang makan. Makan tidak asal makan. Ada prinsipnya kita makan itu. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, prinsip makan itu ada 3. Nah, misalnya begitu. Sehingga nanti orang menunggu apa pembicaraan kita itu. Ya. Apa itu 3 prinsip makan? Pertama, makan yang halal. Halal itu ada 2 bagian. Halal jenisnya. Makanlah yang halal. Yang jenisnya memang halal. Makan nasi, makan ikan, makan pisang. Itu adalah halal. Tapi yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Meskipun pisang itu halal, tapi apabila kita dapat dengan mencuri, dia jadi tidak halal. Nasi itu halal, tapi kalau kita beli dari uang hasil korupsi, dari uang hasil perjudian, itu menjadi tidak halal. Jadi halal jenisnya, halal cara mendapatkannya. Nah, begitu. Yang kedua adalah makan itu prinsipnya toyib. Toyib itu baik. Sehingga makan itu makan yang baik. Makan yang baik adalah makanan yang baik buat kesehatan. Nah, prinsip yang ketiga adalah tidak berlebihan. Makan itu jangan berlebihan. Sehingga disebutkan kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Sekarang banyak orang sakit, sakit bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan. Kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan karbohidrat, dan seterusnya.
Nah, itu contohnya. Jadi runtun. Ya, Pak Ustaz. Baik, yang berikutnya. Saya pilihkan gambar. Kelihatan gambarnya? Belum, Ustaz. Belum, Pak Ustaz. Belum, Ustaz. Sudah kelihatan banyak gambar, cuma belum ditunjuk yang mana, Ustaz. Bunga. Bunga. Bunga mawar. Jadi gambarnya gambar bunga. Kira-kira mau ceramah apa dari gambar ini? Sekarang yang nunjuk Pak Iskandar. Saya pilih Pak Habibie ada nggak, Pak? Pak Habibie ada? Belum bergabung. Oh, Pak Hadi. Pak Hadi kan sudah tadi. Oh, belum. Yang Pak dari Makassar itu Pak apa? Pak Akhir. Mustaqim. Pak apa Pak yang dari Makassar itu? Mustaqim. Oh, Pak Mustaqim. Mustaqim ya. Mustaqim. Iya, Silakan Pak Mustaqim. iya, iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah sih hadana biasa. Wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Yani, pengajar kita, guru kita, dan teman-teman peserta kursus online yang saya hormati juga. Karena mari kita panjatkan dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan kekuatan sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti program ini. Salam dan taslim kita akan dikirimkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan harapan yang selalu tertanam di hati kita. Semoga kita semua umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan hadirat peserta khusus jamaah sekalian, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita dan terkhusus kepada saya, yakni untuk berceramah tentang bunga. Tadi sudah kelihatan tadi mawar. Katakanlah dengan bunga. Jadi bunga ini lambang keindahan. Bunga ini sesuatu yang indah dan sesuatu yang menjadi hobi di antara sekian banyak manusia yang mempunyai hobi. Salah satunya ini dengan bercocok tanam untuk jenis bunga. Berbicara masalah bunga, yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, di kehidupan umat manusia ini, bunga kadang-kadang kita artikan
ataupun bisa menjadi bahan tanda untuk uh, bersuka cita, ataupun dengan ucapan-ucapan yang berbentuk bunga. Seperti misalnya dalam berduka, biasanya disampaikan dalam ucapan dalam berbentuk bunga yang namanya papuan bunga. Putus. Iya, putus. Pak Orang-orang Mustaqim yang, putus. ya Pak, halo, Iya, halo, iya udah Putus kedengeran. suara. Suaranya aja kurang halo, keras. Iya, halo, kurang keras, Pak. Iya, kedengeran keras, Pak. Mustaqim. halo, Iya, Ya, masuk suaranya. halo, bagaimana Pak? Sudah Sudah dengar? masuk. Jelas. Halo, Pak. Memang mendatar Pak ya, kalau mungkin signal Pak ya, memang di sini cuacanya jauh-jauh apa Pak ya, jadi sudah berhari-hari di sini gelap. Mungkin apa mendatar apa pengaruh cuaca atau apa Ustaz? Apa sudah jelas ini Ustaz? Halo, Ya, sudah jelas, Pak halo. Ya, Mustaqim. jelas. Lanjut. Lanjut. Jadi saya ulangi lagi bahwa bunga bisa menjadi tanda ikut kita bersimpati kepada masyarakat ataupun kepada warga ataupun kerabat yang sukses dalam satu prestasi yang lazim kita di Indonesia mengucapkannya dengan bunga, apa dalam ucapan berduka ataupun ucapan selamatan, kita lazimnya menyampaikan dengan ucapan bunga, tanda simpati kita dengan bunga. Jadi katakanlah dengan bunga. Bunga juga dapat menjadi satu hobi, bukan hanya di kalangan perempuan, tapi juga banyak laki-laki yang menyenangi hobi dengan berbunga. Apakah dia dengan menyilang, apakah dengan menyukai jenis-jenis tanaman tertentu, dan mereka memeliharanya ataupun membentuk tidak jarang yang membuat kebun bunga dengan koleksi-koleksi bunga. Demikian juga dengan para ibu-ibu, banyak yang menyukai jenis-jenis bunga dan lebih telaten mereka untuk merawatnya dan memeliharanya. Kita kasih contoh bahwa seperti tanaman anggrek, itu tanaman anggrek terdiri dari berbagai jenis dan dari segi harga pun juga bervariasi. Dan ini menjadi salah satu hobi dari kaum-kaum perempuan yang menyenangi anggrek untuk mengoleksinya dan merawatnya. Dan anggrek ini salah satu jenis bunga yang menjadi utama ataupun ranking teratas untuk pemesanan jenis-jenis bunga. Saya belum tahu atas hadis yang menyatakan bahwa uh, karangan bunga itu apakah tertentu bisa
di syariat, ada di syariat Islam. Untuk sementara ini saya belum cari-cari Ustaz. Karena ada sebagian paham bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa umum di masyarakat kita, lazim di masyarakat kita menyampaikan ucapan-ucapan dengan bunga itu, ataupun katakan dengan bunga. Tapi sebagian orang juga yang uh, tidak bisa menggunakan dengan cara itu. Apakah dia mengatakannya bahwa dengan cara-cara non dilakukan dengan cara-cara muslim, tapi saya belum tahu itu Ustaz. Jadi kembali ke tanaman bunga, bahwa di setiap kota juga, di setiap taman-taman, sekarang lagi trendy di setiap kota ada membuat taman yang memang dari bunga yang hidup. Seperti kita ketahui bahwa seperti di kota Madinah itu, di sepanjang trotoar jalan utama itu penuh dengan bunga-bunga hidup. Nah, seperti pun juga di Indonesia, kita sudah mulai melihat tanaman-tanaman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Dan salah satu kota yang di Makassar ini, di kota Malino, disebut dengan kota bunga, yang memang bervariasi jenis bunganya. Jadi dalam hal-hal tertentu ataupun hari-hari libur, banyak orang yang berkunjung di taman-taman bunga yang ada di kota-kota yang dibuat oleh pemerintah kota dengan berbagai tanaman bunganya. Demikianlah ceramah singkat saya ini tentang bunga. Semoga ada manfaatnya dan dapat menambah pengetahuan kita tentang bunga. Saya akhiri, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada komentar? Kalau kita lihat dari bunga tadi Pak, boleh tak kita ini apa bunga riba kita angkat tema kalau lihat bunga macam itu. Apa? Bunga riba. Bunga riba. Ya, Ya. ya boleh membahas soal itu. Oh iya, boleh juga Pak ya. Jadi yang kita bahas jangan soal gambarnya, tapi apa ceramah dakwah kita dari gambar itu. Oh iya. Sehingga bisa saja mengatakan bahwa manusia kadang-kadang memberi istilah yang baik untuk sesuatu yang tidak baik. Misalnya riba. Riba itu tidak diistilahkan dengan riba, tapi riba diistilahkan dengan bunga. Ya kalau bunga kan bagus, orang jadi pada senang. Iya. Nah, misalnya begitu. Padahal apapun istilahnya, riba tetap riba yang tidak dibolehkan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lalu apa itu riba? Nah, kan bisa membahas masalah itu. Iya. Dari gambar bunga, kita juga bisa mengemukakan bahwa bunga itu adalah lambang keindahan. Maka Allah dikatakan indah. Allah dikatakan bagus. Innallaha jamil. Allah itu jamil, bagus, indah. Yuhibbul jamal. Allah suka pada keindahan. Oleh karenanya, kita pun harusnya suka pada keindahan. Sehingga kita tampil secara fisik dengan indah.
yaitu rapi. Menutup aurat, rapi. Banyak orang kalau berpakaian tidak menutup aurat atau menutup aurat tapi tidak rapi. Nah, kemudian kita juga harus indah dari sisi ucapan. Ucapannya indah. Akhlak, tingkah lakunya indah. Nah, bisa ke situ kan dari gambar bunga. Baik. Sudah 3 orang. Kita lanjutkan gambar berikutnya. ini sesuatu yang mobil. Sesuatu yang mobil kan tidak kembali. Kelihatan gambarnya? Iya, tidak punya Ya, tangan, Pak kelihatan. Hmm. Kayaknya orang Palembang ini, Pak. Kita orang Padang. Hmm. Mukanya muka Palembang ini. Baik, sekarang Pak Mustaqim yang menunjuk. Kayaknya kita Ibu Umi Lucy udah di sini ya Bu ya. Ustazah kita Ibu Ibu Luciana. Luciana Ibu Lucy ya. Sudah ada. Ummu ah, apa lagi Pak? Bentar. Ibu Luciana. Pak Marojin belum. Nggak nyambung. Bentar, Bu. Ustaz. Oh ya. Oh ya. Maaf. Alhamdulillah. Bu, minta maaf Bu, saya pengen dengar suaranya untuk Apa? berceramah tentang ini Bu ya. Enggak apa-apa. Ya, Nah, bentar ya. Bu. Ya, sebentar, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sehat, nikmat rezeki, waktu, sehingga kita semua di sini bisa menuntut ilmu dan melanjutkan pelajaran kita bersama pengajar kita Ustadz Ahmad Yani, dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, suri tauladan kita, akhlaknya yang akhlak Quran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyimak gambar yang ditayangkan oleh Bapak Yani, sungguh terenyuh hati kita melihatnya. Namun ada juga rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, dan hamba bersyukur kepadanya bahwa kita telah diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan fisik yang normal, tidak cacat, sekalipun kita sakit, namun kita masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, dan kita
pun masih memiliki kaki yang utuh, tangan yang utuh. Hal ini mengingatkan saya untuk menjadi orang yang ahli sedekah, karena sebagaimana dalil yang dikatakan bahwa apabila mayit ingin dihidupkan kembali, maka mayit itu tidak ingin menjadi ahli salat atau ahli puasa, namun ia ingin menjadi ahli sedekah. Adapun dalil mengenai sedekah, di sini kita lihat apa anak ini tidak memiliki tangan, tapi dia tetap bisa mencuci piring. Masya Allah, barakallahu fikum, membuat saya malu untuk mengeluh kepada Allah. Dan ingin semakin lagi memperhatikan anak-anak cacat, terutama kaum du'afa. Karena kita teringat akan dalil hadis bahwa tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dan apabila kita ingat dalil hadis riwayat Bukhari yang mengatakan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia akan masuk surga dari pintu sedekah. Maka kita tidak perlu takut kehilangan harta kita sebagai tabungan kita di dunia yang dikeluarkan untuk bersedekah kepada orang cacat, kepada orang miskin, tapi juga akan menambah rezeki kita karena Allah tidak pernah ingkar janji. Tidak usah takut untuk bersedekah, begitu kan dalilnya. Nah, kita juga memiliki tabungan akhirat karena apabila kita menjadi ahli sedekah, niscaya ia akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Alhamdulillah, masyukurillah. Melihat gambar ini pun kita merasa kita harus lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah, dan malulah kita untuk mengeluh terhadap ujian yang kita, karena dilihat betapa anak ini tetap bisa berdaya dengan menggunakan kaki sekalipun ia tidak memiliki tangan. Maka mengapa kita tidak menggunakan kaki kita lebih lagi secara maksimal dibandingkan anak ini? Karena kita juga memiliki tangan dan kita berdayakan tangan kita untuk menjadi ahli sedekah. Bukankah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah yang suka meminta-minta? Dan kita malu melihatnya bahwa anak ini masih bisa membantu orang tuanya. Apakah kita atau berdaya guna untuk orang lain karena dia masih bisa mencuci piring dan dia tidak malas? Maka apakah kita malas dalam membantu orang lain, membersihkan rumah, membantu istri, membantu orang tua kita? Bagaimana kita harus takwa kepada Allah, tapi juga hablum minanas kepada istri, juga hablum minanas kepada orang tua untuk membantu. Semoga gambar ini memberi banyak pelajaran kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Yani untuk gambar yang sangat berharga bagi kita semua. Sekian dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada komentar? Bagaimana ceramahnya? Ya, mengena dengan gambar, dengan materi gambar dengan ceramah, mengena. Cuma waktunya barangkali Bu Lucy, pas ya. Alhamdulillah, syukurillah. Saya malah kagum sekali dengan bapak-bapak sebelum saya. Saya merasa minder. Ternyata saya kan selama ini saya suka telat ya. Tadi saya datangnya barengan gitu ya, mulainya dari awal. Tapi saya kagum sekali sama teman-teman saya di sini yang saya tidak sangka-sangka bagus-bagus sekali ceramahnya. Kalau yang terakhir yang Bunga Mawar, jujur saya tidak dengar karena terlalu kecil. Tapi saya berpikir itu karena sinyal atau mungkin infrastruktur, maksudnya apa, gadgetnya, handphonenya mungkin kurang jelas. Tapi mungkin nanti saya bisa lihat rekamannya, makanya saya tidak komen yang apa tuh tadi, yang gambar mawar. Tapi saya juga belum komen tuh yang Pak Iskandar. Saya tuh kagum sekali loh. Ternyata Pak Iskandar itu bagus ceramahnya. Kalau dibilang lambat, itu kan fitrah ya dari Allah. Mungkin itu ya kita perlu berlatih banyak. Tapi beliau bagus, ceramahnya sangat bagus. Benar-benar. Saya mau komentar itu cuman tadi karena Pak Yani udah menutup, ya sudah. Saya pikir
nggak usah disampaikan. Cuman saya mau belum komentar yang Pak Iskandar. Nah, kalau yang Bunga Mawar saya tidak dengar karena terlalu kecil suaranya. Mungkin sinyal atau apa gangguan dari gadgetnya saya kurang paham. Terima Baik. kasih. Ya. Ya, saya jauh ya. Sedikit tuh, mungkin saya jauh di Makassar Bu ya. Memang juga lagi cuaca lagi tidak bagus banget gitu Bu. Di Makassar ini masuk masuk dalam peringatan dini cuaca yang terus menerus. Gelap ini sudah berminggu-minggu di sini gelap. Mungkin apa-apanya belum tahu apa pengaruhnya itu, tapi nanti saya coba di dari apa ya, mungkin posisi yang bagus kira-kira. Baik. Ya, halo. Pak Iskandar memang suaranya kurang keras, kurang jelas. Pak itu apa namanya? Pak Takim apa namanya? Ya, Pak Mustaqim. Ya. Pak Mustaqim suaranya kurang jelas, kurang keras. Pak Mustaqim ini pakai HP apa pakai komputer? Laptop. Laptop? Pakai HP Pak. Pakai HP. Pakai HP cuma iya. Cuman saya dekatin, mulut saya sudah saya dekatin dengan HP cuman apa ya? Oh, mungkin dari Apakah ada, speakernya Pak ya? Ya. apakah ada pengaruhnya dengan jauhnya begitu Pak ya? Atau mungkin ya, apa bisa jadi ya? Karena memang juga Baik. Sekarang kita pilih gambar yang lain. Kelihatan Kendaraan Pak ya? gambarnya? Ya, sudah Pak, kendaraan, Iya. motor. Pak Muhrojin nih yang belum. transportasi tradisional. Kalau gambarnya begini, Pak Muhrojin mau ceramah soal apa? Halo, Pak Muhrojin. Halo, Ya, gambarnya ini kelihatan. ya berapa? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Yani dan teman-teman peserta kursus dakwah rahimakumullah. Lewat suasana indah cerah terang benderang pada siang hari ini kiranya tiada kata yang patut diucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini kita ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan. Amin Amin. ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lihat gambar sepeda motor namun ditumpangi oleh orang-orang banyak. Hal ini namanya tidak sesuai pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195, bahwa manusia diciptakan sebagai ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Sehingga dalam Islam kita diajarkan untuk selalu memperhatikan keseimbangan dalam segala hal, termasuk ketika naik kendaraan. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menggunakan
kendaraan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, apabila kamu berpergian jauh dengan kendaraan, maka perlakukan hewan atau kuda atau alat transportasi dengan baik dan jangan membebaninya di luar kemampuannya. Zaman Rasulullah SAW kendaraannya adalah hewan, yaitu onta atau keledai atau eh, jaran atau keledai atau kuda atau unta. Namun Rasulullah SAW tidak memperbolehkan sahabatnya melebihi kapasitas hewan tersebut, kendaraan tersebut. Sehingga kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan sekarang, kalau dulu zaman Rasulullah kuda atau keledai atau onta, sekarang kendaraan kita, transportasi kita adalah motor. Maka juga seperti itu, tidak boleh kita membahayakan diri. Mengapa tidak boleh? Karena dampak berboncengan berlebihan ini mempunyai bahaya yang sangat serius atau bisa dikatakan kedaliman. Nah, dalim adalah, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita oleh Allah suruh adil, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengapa tidak boleh? Mengapa ini dinamakan zalim? Karena dampak berboncengan sangat berboncengan berlebihan seperti gambar ini itu banyak sekali. Pertama adalah membahayakan keselamatan. Di antara dampak berboncengan berlebihan seperti di gambar ini adalah membahayakan keselamatan. Motor yang membawa terlalu banyak yang lebih sulit dikendalikan. Ini dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga pengguna lain. Nomor dua adalah melanggar aturan. Berboncengan lebih dari dua, yang mana sepeda motor ini sebenarnya dua orang, namun ini dipakai untuk banyak orang. Hal ini pelanggaran hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ini saya lihat tidak di Indonesia ya. Ini di Amerika ini, mungkin di India. Nah, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Kita sebagai umat Muslim diajarkan untuk taat pada aturan selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah. Taatlah pada Rasul dan pemimpinmu. Nah, pemimpin negara kita itu melarang berboncengan banyak. Sehingga kita tidak boleh seperti ini. Dan di samping itu pula berboncengan banyak orang seperti ini merusak kendaraan. Beban berlebihan dapat merusak motor, mempercepat kerusakan komponen seperti ban, rem, dan mesin. Islam mengajarkan kita untuk menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita termasuk kendaraan. Karenanya ini tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Dalam Islam kita juga dianjurkan dalam berkendara itu yang baik. Ada adab-adab berkendara, di antaranya adab berkendara adalah berniat baik. Saat naik kendara, kita niatkan perjalanan untuk kebaikan, misalnya mencari rezeki, menuntut ilmu atau silaturahim, niat yang baik yang membawa keberkahan dalam perjalanan. Di samping niat yang baik juga kita disunahkan untuk berdoa dalam perjalanan. Sebelum berangkat Rasulullah SAW mengajukan untuk berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna lahu lamunqalibun. Nah, karenanya kita dalam berkendara samping niat juga berdoa, dan yang lebih utama adalah kita mengutamakan keselamatan. Gunakan helm, patuhi rambu lalu lintas, dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Semua ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga diri. Karena ketika di kendara kita tidak tahu nanti apa yang harus kita lalui, sehingga kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar perjalanan nanti bisa apa yang kita harapkan. Yang sudah kita harapkan saja biasanya ada sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi yang seperti ini. Karenanya kita harus menyiapkan diri ketika berkendara. Dan yang paling penting adalah
tidak membahayakan orang lain. Rasulullah SAW sabda tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karenanya dalam ceramah pada siang hari ini kita intinya adalah mari kita hindari berboncengan terlalu banyak seperti yang digambar ini. Mari kita hormati atau taati peraturan-peraturan dalam berkendara sehingga perkendaraan itu bisa selamat tapi untuk diri kita dan pengguna yang lain. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Ada komentar yang lain? Tidak ada. Ya, udah bagus, sangat bagus ceramahnya, Pak. Bagus. Ya, Apa bagusnya, Pak? ya lebih bagus dari Jadi saya. ketawa dengarnya. Lucu kok. Mana itu? Udah kayak Ya, penceramah. bagusnya apa? Ini sudah Hmm. Ya, juga cukup Ustaz, itu. ya, betul. Ini Pak, kalau dilihat dari gambar ini boleh nggak kita berlawanan, Pak? Maksudnya Pak, kalau katanya tidak boleh nih. Kalau kita memanfaatkan sesuatu yang memanfaatkan sebuah benda dengan sebaik-baiknya kan, ini kan bagus, makin banyak semakin bagus kayaknya motor ini. Ya, Gitu Pak. satu gambar kata orang sejuta makna. Oh Jadi ya. kita boleh membahas dari satu sisi dan boleh membahas dari sisi yang lain. Oh ya. Bisa saja kita membahas bahwa jadi orang itu harus kreatif, apalagi di masa sulit. Kita bayangkan di sebuah desa tidak ada kendaraan umum, sehingga orang berkreasi untuk membuat kendaraan yang bisa mengangkut lebih banyak orang. Pada dasarnya kalau sepeda motor ya 2 orang. Tapi ternyata di daerah-daerah, sebut saja misalnya di Aceh, di Gorontalo, di Medan, itu ada namanya motor becak. Sehingga motor digandeng dengan becak. Kalau di Aceh, becaknya di samping dari motor itu. Nah, kalau becak itu kan bisa buat 2 orang, ditambah dengan yang naik motor 1 orang lagi. Jadi 3 orang, 4 di Gorontalo, becaknya di depan, motornya di belakang. Ada lagi yang motornya di depan, becaknya di belakang. Itu namanya kreativitas, agar bisa mengangkut orang lebih banyak. Keselamatan tentu harus mendapat perhatian. Dulu tahun 70-an, 60-an, 70-an, itu di Jakarta ada namanya helicak. Helicak. Ya. Helicak itu nanti diganti dengan bajai. Sekarang ada bajai listrik. Nah, helicak itu motor, tapi di depannya untuk penumpang tertutup, ada kacanya. Dalam perkembangannya diganti dengan bajai. Kalau bajai, sopirnya di dalam, penumpangnya di dalam. Kalau helicak, penumpangnya di dalam, sopirnya di belakang, di luar. Jadi itu namanya kreativitas. Bisa kita bicara soal itu. Oh ya Pak. Orang susah harus kreatif.
Baik, ada komentar lain? Nah, sekarang sesudah kita praktek dengan kata pada pertemuan yang lalu ya, Ya, ditambah dengan praktek yang sekarang, nah, apa komentar Bapak? Apa kesulitannya? Silakan. Ada kesulitan? saya Pak. Ya, Ya, kalau dilihat dari pertemuan sebelumnya yang mulai dari kemarin Pak ya, dari gambar Bu. Dari apa kemarin Pak? Lupa. kata. Dari kata ya Pak ya. Kata kemudian hari ini gambar Pak ya. Kemudian ceramah ceramah mendadak istilahnya. Ini sesuatu yang baru Pak ya bagi saya, sesuatu yang baru sehingga saya mempersiapkan apa-apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kemudian dari materi sebelumnya sebelumnya dan sekarang ini Pak, berpikir agak kurang cepat berpikirnya gitu Pak. Hmm. Dan juga materinya ini masih mencari-cari. Gitu Pak. Ya. Jadi kurang cepat berpikir, Iya padahal Pak. pola seperti ini menuntut kita untuk cepat berpikir, cepat Ya, dalam berpikir, menghubungkan gambar dengan kata dengan masalah yang mau kita sampaikan. ya, Sehingga kita tidak membicarakan gambarnya, tapi membicarakan masalah yang dihubungkan dengan gambar itu. Maka seorang pembicara dia harus pandai, harus bisa menghubungkan pembicaraannya dengan situasi dan kondisi, dengan pembicaraan yang ada. Dia harus bisa menghubungkan. Kemudian kecepatan berpikir untuk menemukan ide itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan itu bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat nantinya, di mana kita diminta ceramah secara mendadak. Baik, ada lagi? Iya, nanti kalau boleh dari di-share saya Pak, gambar-gambarnya Pak ya. Ya, ya Nanti boleh kalau minta dari, gambar-gambarnya. ya bagaimana? dari kalau dari saya, ya dari Ya, saya memang kesulitannya kita tadi mendadak. Yang kedua memang pengetahuan tentang agama kita masih banyak, masih kurang, sangat kurang tentang pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Jadi untuk menyambungkan antara gambar dengan dalil-dalil itu masih sangat susah gitu. Seperti itu karena memang mendadak, jadi ya dan juga pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis masih sangat minim, ya itu kesulitannya untuk menyambungkan situ-situ itu. ya, kalau sudah menyadari begitu, bagus. Sehingga nanti kita menutupi kekurangan-kekurangan. Kalau kita punya kekurangan dari sisi penguasaan terhadap dalil, berarti kita harus semakin rajin mengkaji dalil dan baca tafsirnya, syarah hadisnya,